merancang karya ilmiah. Materi ini digunakan untuk kelas 11 yang sekarang sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, pernahkah kalian membuat karya tulis ilmiah? Atau masih ada yang belum tahu karya tulis ilmiah itu apa? Karya tulis ilmiah atau tulisan ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan, bukan fiksi. Misalnya tulisan tentang ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian, atau pengalaman di lapangan, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang karya ilmiah, kita akan belajar tentang struktur karya ilmiah. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk penyajian akan berbeda dari segi kelengkapan strukturnya. Ada 3 bentuk penyajian dari penulisan karya ilmiah, yaitu yang pertama adalah karya ilmiah populer, kemudian ada semi formal, dan yang ketiga adalah bentuk formal. Bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai. Karya ilmiah populer umumnya kita jumpai pada media massa seperti koran ataupun majalah. Nah, yang kedua adalah bentuk semi formal. Bentuk karya ilmiah semacam ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Strukturnya ada halaman judul, kemudian ada kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Yang ketiga adalah bentuk formal. Kalau bentuk formal ini dari segi strukturnya lebih lengkap dibandingkan dengan yang bentuk semi formal, karena karya ilmiah bentuk formal ini biasanya digunakan sebagai skripsi, kemudian tesis ataupun disertasi. Unsur-unsur dari karya ilmiah formal ini terdiri dari judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, kemudian disertai dengan lampiran-lampiran, dan yang terakhir riwayat hidup. Dari beberapa jenis penyajian tadi, ada beberapa bagian yang penting pada struktur karya ilmiah, yakni judul, pendahuluan, kerangka teoritis, metodologi penelitian, pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Kita bahas dulu tentang judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasional, kausalitas, atau determinatif. Judul juga mencerminkan konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, juga tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Nah, untuk menuliskan judul, ada 2 cara yang dapat kita lakukan, yakni yang pertama dengan menggunakan huruf kapital semua kecuali pada anak judulnya. Yang kedua, kita bisa menggunakan huruf kecil semua kecuali huruf-huruf pertama pada kata di judul tersebut. Jika kita menggunakan cara yang kedua, menggunakan huruf kapital di awal kata saja, maka kita menggunakan huruf kecil atau tidak menggunakan huruf kapital pada kata-kata penghubung seperti dengan, tentang, atau kata depan seperti di, dari, dan ke. Ini ada contoh penulisan judul karya ilmiah. Judulnya adalah aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Anak judulnya di situ tertulis studi deskriptif tentang kecerdasan emosi dan intelektual siswa SMA Lab School UPI Bandung. Nah, itu adalah subjek penelitiannya nanti.
Yang berikutnya ada dua cara pada penulisan judul dari judul yang sama. Jika dituliskan dengan langkah yang pertama tadi untuk menggunakan huruf kapital semua, maka tidak ada satupun yang ditulis dengan huruf kecil di situ. Ada judul anak perawan di sarang penyamun. Jika dituliskan dengan cara yang kedua, maka kata di, karena di situ adalah kata depan, maka dituliskan dengan huruf kecil. Setelah judul ada pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini ada 4 yang tertuang di situ, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan yang terakhir adalah manfaat. Latar belakang masalah adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas, baik itu dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan, maupun dalam kaitan dengan kehidupan pada umumnya. Yang kedua, perumusan masalah. Masalah adalah segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis, yang pada umumnya ditanyakan dalam bentuk pertanyaan mengapa atau bagaimana. Nah, di situ yang akan dikupas oleh penulis nantinya pada bagian isi. Yang berikutnya adalah tujuan. Tujuan merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut, berdasarkan masalah yang telah dirumuskan tadi. Yang berikutnya ada manfaat. Perlu diyakinkan pula kepada pembaca tentang manfaat atau kegunaan dari penulisan karya ilmiah yang akan dibuat. Yang setelah ada pendahuluan, kemudian disertai dengan kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan menguji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis atau simpulan sementara. Di samping itu, dalam kerangka teoritis perlu dilakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan para penulis terdahulu. Langkah ini penting dilakukan guna menambah dan memperoleh wawasan ataupun pengetahuan baru yang telah ada sebelumnya. Di samping akan menghindari adanya duplikasi yang sia-sia, langkah ini juga akan memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai hakikat dan kegunaan penelitian itu dalam pengembangan ilmu secara keseluruhan. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Ada 3 metode penelitian yang sering digunakan, yakni yang pertama adalah metode deskriptif, yakni metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa ada perlakuan apapun. Data yang dimaksud dapat berupa fakta yang bersifat kuantitatif atau fakta kualitatif. Yang kedua ada metode eksperimen, yakni metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atas segala sesuatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Yang ketiga ada metode penelitian kelas, yakni metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu, misalnya tentang motivasi belajar dan prestasi belajar siswa dalam kompetensi dasar tertentu. Pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang, diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Pembahasan dapat dilengkapi dengan berbagai sarana pembantu seperti tabel dan grafik untuk memperjelas pernyataan maupun data. Tabel dan grafik merupakan cara efektif dalam menyajikan data dan informasi karena lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Penyajian informasi dengan tabel dan grafik memang lebih sistematis dan lebih enak dibaca, mudah dipahami, serta lebih menarik daripada penyajian secara verbal. Simpulan dan saran.
Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah untuk menguraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dari unsur-unsur karya ilmiah dengan meletakkannya dalam kerangka pikir yang mengarah kepada simpulan. Berdasarkan pengertian tersebut, seorang penulis harus pula melihat berbagai implikasi atau keterkaitan yang ditimbulkan oleh simpulan penelitian, kemudian dituangkan ke dalam bagian yang disebut rekomendasi atau saran-saran. Yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Cara penulisan daftar pustaka berurutan secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut. Susunan penulisan daftar pustaka terdiri dari nama yang disusun di balik, kemudian ada tahun terbit, selanjutnya ada daftar judul pustaka, kota terbit, dan yang terakhir adalah penerbit. Nah, di bawah ini ada contoh penulisan daftar pustaka. Kalau kita lihat dari aturan daftar pustaka tadi, di sini tertuliskan Ali Syahbana Sultan Takdir. Berarti nama aslinya adalah Sultan Takdir Ali Syahbana. Karena penulisannya dibalik, maka menjadi Ali Syahbana Sultan Takdir. Di situ ada disertakan dengan tanda baca koma. Setelah nama diberi tanda titik, kemudian tahun terbit, judul pustaka, kemudian tanda titik lagi. Setelah itu kota terbit yang diikuti dengan tanda titik 2, dan yang terakhir adalah penerbit. Di situ adalah Dian Rakyat, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Ada contoh yang kedua, penulisan daftar pustaka Atmowiloto Arswendo. Maka nama aslinya adalah Arswendo Atmowiloto. Tanda baca sama seperti yang di atas. Nah, dari uraian di atas, maka kita dapat belajar sedikit tentang bagaimana cara menulis atau mengetahui informasi struktur dari karya ilmiah. Demikian video pembelajaran jarak jauh kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.